Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ririn Lufiani, mahasiswa dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat semester 4. Di sini saya ingin memaparkan materi STI Kesehatan 4, yaitu pada bab konsep ilmu bagian 1. Ilmu secara bahasa. Kata ilmi termasuk yang berkaitan dengan kata a'lam. Dalam pengamatan Rostal, terdapat 750 kata pengulangan, menepati urutan ketiga sesudah kata Allah dan Rob, yang diulang masing-masing sebanyak 2.800 dan 950 kali. Ilmu secara istilah, ilmu perspektif barat. Sebagaimana didefinisikan oleh Oxford English Dictionary, yang memiliki 3 pengertian, yaitu 1. Informasi dan kecakapan yang diperoleh melalui pengalaman dan pendidikan. Yang kedua, keseluruhan dari apa yang diketahui. Yang ketiga, kesadaran atau kebiasaan yang didapat melalui pengalaman akan suatu fakta atau keadaan. Menurut Dr. Syamsuddin Arif, ketiga definisi tersebut adalah lemah. Hal itu dapat disanggah dalam uraian berikut. Yang pertama, ilmu bukan hanya sekedar informasi, karena informasi dapat benar atau salah. Jadi, jika ilmu adalah informasi, maka ilmu mencangkup informasi benar atau salah. Definisi kedua yang diberikan di atas sampai bawah. Ilmu adalah keseluruhan dari apa yang diketahui. Itu juga patut dipertanyakan. Jika apa yang diketahui adalah ilmu, semata menyatakan bahwa ilmu adalah ilmu. Yang ketiga pun tidak lebih baik. Kesadaran mungkin bisa timbul dari ilmu. Tapi, ilmu bukan kesadaran. Kita mungkin sadar akan nyamuk yang berada di sekitar kita, tapi itu tidak berarti sama dengan memiliki ilmu tentang nyamuk, kecuali jika kita seorang ahli biologi. Demikian pula, jika ilmu berarti kebiasaan, maka kebiasaan akan menyiratkan ilmu. Selain problem definisi yang bermasalah tersebut, di Barat secara umum membagi istilah ilmu ke dalam dua istilah teknis, yaitu ada sains atau ilmu pengetahuan dan knowledge atau pengetahuan. Istilah ilmu pengetahuan diperuntukkan bagi bidang-bidang ilmu fisik atau empiris, sedangkan istilah pengetahuan diperuntukkan bagi bidang-bidang ilmu non-fisik, seperti konsep mental dan metafisika. Ada ilmu perspektif Islam. Beragam definisi ilmu yang telah dikemukakan oleh para ulama Islam. Dalam hal ini akan dibahas definisi ilmu sebagai berikut ini. Yang pertama, ada Muhammad Ibnu Salih Al-Utsaimin dalam Al-Ushul min Ushul Al-Fiqih mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan ilmu adalah mengetahui sesuatu sesuai apa adanya, yakni sesuai dengan sebenarnya dengan pasti. Beliau berkata, mengetahui sesuatu sesuai apa adanya, yakni sesuatu dengan yang sebenarnya, dengan pasti atau yakin. Pada kata mengetahui sesuatu, mengecualikan tidak mengetahui sesuatu secara menyeluruh, dan itu dinamakan kebodohan yang ringan. Contohnya, seseorang ditanya, kapankah terjadi perang Badar? Lalu dia menjawab, saya tidak tahu. Yang kedua ada pengecualian dari kata sesuai dengan yang sebenarnya. Itu maksudnya mengetahui sesuatu yang bertentangan dengan keadaan sebenarnya. Ini yang dinamakan kebodohan yang bertingkat. Misalnya seseorang ditanya, kapankah terjadi perang Badar? Lalu dia menjawab, pada tahun ketiga Hijriah. Padahal yang benar, perang Badar terjadi pada tahun 2 Hijriah. Yang ketiga, ada pengecualian dari kata dengan pengetahuan yang pasti atau yakin. Itu maksudnya mengetahui sesuatu dengan pengetahuan yang tidak pasti atau yakin. Ada kemungkinan padanya bahwa yang sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang ia ketahui, maka tidak bisa dikatakan sebagai ilmu. Yang kedua, Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa mendefinisikan ilmu secara istilah berarti pengetahuan yang berdasarkan pada dalil atau bukti. Dalil yang dimaksud bisa berupa penukilan wahyu dengan metode yang benar, bisa juga berupa penelitian ilmiah. Beliau berkata,
Sesungguhnya ilmu itu adalah yang bersandar pada dalil, dan yang bermanfaat darinya adalah apa yang baru dibawa oleh Rasul. Maka, sesuatu yang bisa kita katakan ilmu itu adalah penukilan yang benar dan penelitian yang akurat. Lebih lanjut, Ibnu Taimiyah mengait eratkan antara keyakinan dan ilmu seseorang. Seseorang itu yakin berarti menunjukkan bahwa ilmu yang telah bersemayam di dalam dirinya. Dengan keyakinan ini pula, kadar keilmuan seseorang kemudian bisa diukur secara mudah. Standarnya adalah ilmu dan amal. Jika seseorang sudah bisa mengamalkan ilmunya, itu berarti bahwa seseorang telah sudah betul-betul yakin, dan itu juga berarti bahwa kadar keilmuannya sempurna. Kemudian, yakin itu melahirkan dua perkara, yaitu pengetahuan hati dan amal hati. Karena terkadang seseorang hamba sudah tahu sebuah ilmu dengan pasti, tapi bersamaan dengan itu, dalam hatinya masih ada keraguan untuk mengamalkannya. Apa yang dituntut oleh ilmunya itu. Yang ketiga, ada Ibnu Qayyim dalam Madrik al-Solikin bina manazil ihya kana budua iya kana stain. Mendefinisikan ilmu sebagai pengetahuan yang dihasilkan dengan syawahid atau empiris, melalui panca indera dan adillah atau dalil syar'i melalui keyakinan. Beliau berkata, kami berpendapat bahwa ilmu yang dihasilkan melalui syawahid dan dalil-dalil itulah yang dinamakan ilmu hakiki atau ilmu yang sesungguhnya. Sedangkan ilmu yang diperoleh tanpa menggunakan syawahid dan dalil, maka tidak akan ada jalan untuk mempercayainya. Atau dengan kata lain, itu bukan termasuk ilmu. Memang benar, terkadang ilmu yang diperoleh dari syawahid akan menjadi kuat dan bertambah semakin kuat. Hingga sampai di mana sesuatu yang diketahui itu seakan-akan menjadi sesuatu yang tidak dilihat, atau sesuatu yang goib seakan-akan menjadi sesuatu yang tampak oleh mata. Ilmu yakin seakan-akan seperti ain al-yakin. Jadi, permasalahannya terjadi melalui perasaan terlebih dahulu. Kemudian beralih kepada kiasan, dugaan, ilmu, makrifah, ilmu yakin, dan kemudian hak al-yakin, ain al-yakin. Hingga setiap tingkatan akan melebur kepada tingkatan yang lebih tinggi darinya, yang mana pada tingkatan tersebut kembali hukum ada padanya tanpa yang lain. Maka inilah yang benar. Sekian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena juga sama-sama masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.